Selamat datang di channel saya. Di video kali ini, saya akan bahas tentang saham BBCA. Saham BBCA mau bagi dividen. Nah, kalau kita lihat ya teman-temannya, untuk beritanya teman-temannya, dia mau bagi dividen sebesar 28 triliun. Nah, kita baca dulu. Nah, dia akan membagikan dividen senilai 33,2 triliun dari laba bersih tahun buku 2023. Pembagian dividen BCA ini setara dengan 68,4% dari laba bersih tahun lalu yang senilai 48,6 triliun. Dengan demikian, setiap pemegang saham BCA akan mendapatkan dividen sekitar 270 per saham. Presiden Direktur PT BCA Sentral Asia Tbk, Jaja Setia Madja, mengatakan dividen tunai ini sudah termasuk dividen interim 5,2 triliun yang sudah dibagikan pada akhir tahun 2023 lalu. Nah, jadi di tahun 2023 lalu, saya juga ada buat ke video teman-temannya, dia sudah bagikan dividen teman-teman. Ya, tapi kecil banget ya bagikan dividennya ya. Nah, kalau dijumlahkan ya sama ya teman-temannya, jadi 270. Nah, jadi untuk bagi dividennya ini teman-temannya sekitar 227,5 per saham. Nah, dengan harga BCA saat ini ya teman-temannya, kalau kita lihat sih di 10.150. Jadi untuk dividen yieldnya yaitu sebesar 2,24%. Kecil banget ya teman-temannya itu. Nah, kalau kita lihat sih untuk comeback di pasar reguler dan pasar negosiasi di tanggal 22 Maret tahun 2024. Artinya kalau kita lihat sih di kalender di Jumat terakhir ya teman-temannya. Dan juga untuk estate-nya di tanggal 25 Maret tahun 2024, artinya di hari Senin. Nah, bagi teman-teman yang mau dapatkan dividen sebelum di tanggal 22 Maret tahun 2024 itu. Nah, untuk di pasar tunai di tanggal 26 Maret dan juga untuk estate-nya di pasar tunai yaitu di tanggal 27 Maret. Nah, untuk pencatatan untuk recordingnya yaitu di tanggal 26 Maret tahun 2024. Untuk pembayaran dividennya di tanggal 4 April tahun 2024. Nah, jadi dia mau bagi dividennya untuk pembayarannya di tanggal 4 April tahun 2024. Nah, jadi bagi teman-teman yang mau dapatkan dividennya, beli di tanggal 22 atau beli sekarang ya teman-temannya. Jika teman-teman mau beli saham BCA di tanggal 25 Maret tahun 2024, maka itu tidak akan dapat dividen teman-teman. Itu. Kalau mau dapat dividennya, beli sekarang. Itu dia. Nah, kalau kita sih sebagian catatan BCA mau laba bersih sebesar 48,6 triliun pada tahun 2023. Angka tersebut tumbuh 19,4% secara tahunan dibandingkan periode yang sama sebelumnya. Itu dia. Oke, kita kembali lagi. Kita lihat untuk chartnya teman-teman. Nah, di Rabu tanggal 13 Maret tahun 2024, BCA cetak ATH lagi dia teman-teman, yaitu di 10.400. Inilah saham yang bagus teman-teman, King BCA. Tidak ada drama, dia naik terus dia teman-teman, cetak ATH terus itu. Nah, ini juga ada kemarin tuh ada bagi dividen ya teman-temannya. Kalau kita lihat sih di bulan ini di Desember ya teman-temannya, nah dia naik dia lalu turun ya teman-teman, minusnya 0,28 ya. Tapi kalau kita lihat sih nggak pengaruh sama sekali, kecil banget itu dividennya teman-teman. Emang dia turun ya teman-temannya di Desember, tapi ngegas lagi dia. Nah, sampai saat ini dia teman-teman. Nah, kalau teman-teman ada beli pada saat dia bagi dividen di bulan Desember kemarin di 8.950, mungkin sangkut ya di sini. Tapi kalau kita teman hold dan akan naik lagi dia, nah naik ke 10.000 saat ini dan juga akan dapat dividen lagi teman-teman. Itu. Apakah akan kebanting dia seperti saham BBLI, BBNI, BMRI? Nah, itu mungkin pertanyaan teman-teman ya. Apakah dia akan balik ke 9.000? Kita lihat nanti teman-teman. Coba kita lihat untuk skenario di tahun lalu untuk BBCA nih. Dia pada saat bagi dividennya. Nah, ini dia. Ini adalah pada saat comeback-nya ya. Oke, coba kita lihat dulu untuk kalendernya ya. Nah, untuk di comeback-nya di tanggal 1. Nah, ini dia untuk comeback-nya di tanggal 8, artinya exit-nya di tanggal 29. Nah, ini adalah exit-nya teman-teman. Malahan exit-nya terbang dia teman, naik dia. Dan lanjut lagi naik dia di tanggal 30-nya. Naik sedikit lalu naik terus dia. Ini pengumuman untuk kuartal pertama deh teman-teman. Itu dia.
Menariknya seperti saham BCA ini, dia sengaja dia bagi dividen di dekat tanggal ini, di bulan Maret ini. Kenapa? Ketika dia jatuh, nanti akan bangun lagi ketika ada laporan keuangan di kuartal pertama. Itulah ngegas lagi dia teman-teman, itu dia. Dan juga kalau kita lihat ya teman-temannya, dia turun, nah sama seperti kemarin, turun dia, lalu naik lagi dia. Pada saat kamu lihat aja naik dia teman-teman, sama seperti saham BMRI dia teman-teman, itu dia. Ini extend aja naik dia teman-teman itu. Nah apakah nanti untuk saham BCA ini akan sama? Kemungkinan sama teman. Ya kalau kita sih untuk dividen yieldnya aja 2,24%, itu kecil banget teman-teman. Ya mungkin nggak ada tertarik ya teman-temannya, mau jual lesu. Lebih baik kita hold. Ya lebih baik kita hold saja daripada kita jual teman-teman, itu dia. Ya dividennya aja kecil banget ini, 227,5 per saham, kecil banget ya, tapi masih mending ya teman-temannya. Ya kalau kita hitungnya dividennya jadi 2,24% tadi itu. Ya kalau teman-teman mau dapat dividennya ya beli sebelum di tanggal 25, artinya di hari Jumat terakhir teman-teman, itu dia. Nah kalau teman-teman kalau misalkan mau nama itu dividen hunter, mungkin gak cocok ya teman-temannya, tapi cocoknya untuk saham BCA ini untuk jangka panjang, itu aja. Ya mungkin teman-teman nanya apakah ada drama. Ya drama pasti ada teman-teman saham-sahamnya, tapi kita lihat drama BCA tuh nggak tahu babal seperti saham gorengan teman-teman. Kita lihat 5 tahun terakhir, kecuali pada saat corona ya teman-temannya. Kalau pada saat corona tuh ya memang jatuh banget ya, nah naik terbang deh teman-teman. Jarang banget nama itu ada drama. Saham BBCA ini adalah kingnya, raja bursa Indonesia. Jadi kalau untuk jangka panjang lebih cocok teman-teman, itu dia. Nah mungkin bisa saja nanti untuk saham BBCA bisa ke 15.000 teman-teman di tahun ini. Mari kita lihat nanti ya teman-teman, itu dia. Oke, mungkin itu saja sih teman-teman untuk pembahasan untuk saham BBCA mau bagi dividen. Nah bagi teman-teman yang mau dapatkan dividen silakan untuk pesan sekarang, itu aja. Disclaimer dulu ya teman-temannya, kita gak ada tahunya market ya, tahunya nanti pada saat teman-teman beli besoknya turun, sebelum itu kamu lihat. Nah itu ya teman-teman cari aja posisi mau dapat dividennya atau mendapatkan juga capital gainnya, atau teman-teman mau hold untuk jangka panjang boleh juga, itu dia. Kalau beli lebih baik cicil ya teman-temannya, ketika ada market crash teman-teman bisa nama tuh hajar lagi, itu aja. Kalau teman-teman all in ketika market crash gak bisa cicil ya sudah, yang ada sangkut gak bisa nama tuh efek down, itu dia. Oke, mungkin itu dulu ya teman-temannya untuk video ke saya. Oke, sekian dulu video ke saya. Terima kasih menonton. Salam cuan.